Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar yang tidak pernah berhenti walaupun sesaat dari mulai kita dilahirkan sampai dengan saat ini. Allah senantiasa berikan berbagai karunia untuk kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak, nikmat waktu, kesempatan, nikmat rizki. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur dan diberikan kekuatan kemampuan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam yang baik ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemudahan, insya Allah kebahagiaan dan rasa syukur yang teramat besar pada Allah. Kita kembali dipertemukan dalam kegiatan rutin kita, kegiatan yang insya Allah kita istiqomahkan, kita dawamkan setiap ahad malam, yaitu kajian ilmu yang senantiasa kita ikuti, yang insya Allah difasilitasi alhamdulillah oleh Masjid Asyifa 3, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Alhamdulillah semoga kegiatan yang rutin kita laksanakan senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, juga tidak hanya menambah ilmu setiap ahadnya, tapi juga senantiasa Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengkonversi menjadi amal soleh tentunya, dan semoga juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru kita, guru saya, sahabat, alhamdulillah, Pak Ustadz Kiai Haji Dr. Roni Abdul Fattah LC MH, yang Allah takdirkan, Allah mudahkan kembali kita bertemu dengan beliau pada malam hari ini. Kalau dulu saya masih ingat dengan Ustadz Roni ketemu setiap hari Kamis ya, kajian Ba'da Duhur di Masjid Asyifa Ekman. Alhamdulillah. Begitu banyak kajian bersama beliau yang alhamdulillah masih saya ingat, dan juga alhamdulillah dengan kemudahan teknologi masih ada beberapa rekaman kajian bersama beliau di Masjid Asyifa melalui akun YouTube kita ya, akun YouTube Masjid Asyifa FK Unpad. Silakan pada para jamaah sekalian yang hadir di sini, jika ada yang ingin mengkaji berbagai macam ilmu yang diselenggarakan di Masjid Asyifa, yang menjadi background saya di sini, yang itu kita punya akun YouTube dan kajiannya itu sudah kita upload dari tahun 2017. 2017. Jadi sudah ada lebih dari 300 YouTube. Insya Allah kajian-kajian sangat menarik dan bermanfaat insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang senantiasa menantikan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini senantiasa memberikan manfaat, dan juga kepada seluruh siapapun yang berkontribusi, terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, semoga menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak menjadi kucuran pahala yang tiada henti untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Roni apakah sudah bergabung? Beliau infonya para jamaah baru nyampe rumah, baru sampai rumah, baru saja mengisi kajian katanya di Majalaya, dan sekarang sedang berupaya untuk hadir bersama kita. Baik. Izin menyampaikan sebelumnya memang kajian pada malam ini seyogianya seperti yang sudah kita ketahui pada Ahad kemarin akan melanjutkan tema tentang jangan terjebak dengan kebahagiaan dunia ya. Namun ternyata
qadarullah Ustadz Dedi tidak bisa mengisi pada ahad ini dan insya Allah akan kita geser di reschedule pada waktu yang lain. Dan alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk bisa membuat agenda dengan Ustadz Roni Abdul Fattah yang di sela-sela kesibukan beliau, beliau alhamdulillah berkenan untuk bergabung bersama kita menyampaikan ilmu yang insya Allah sangat menarik dan penting untuk kita kaji pada malam hari ini. Baik, kita buka kegiatan pada malam ini dengan kita sama-sama tidak lupa meniatkan segala aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah, senantiasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu Ustadz Roni bergabung, tema yang akan dibahas pada malam hari ini sebetulnya insya Allah relevan dengan tema sebelumnya, yaitu jangan terjebak dengan berbagai kebahagiaan di dunia. Dari sekian banyak pertanyaan, baik yang masuk melalui chat maupun melalui kajian secara langsung, banyak pertanyaan yang tersirat tentang apakah akhirat dan dunia itu harus seimbang atau bagaimana begitu ya. Dan berbagai macam jawaban yang sangat jelas kita terima dari Ustadz Dedi Haryadi pada saat itu, bahwa memang kita tidak bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Walaupun memang dalam ayat Quran Allah memerintahkan kita untuk mengejar kehidupan akhirat dan tidak boleh kita melupakan dunia. Namun ternyata kemarin dijelaskan yang sebelumnya saya tidak paham konteks ayat itu. Ternyata ayat itu ditujukan oleh Rasul kepada para sahabat. Ayat itu muncul turun karena pada waktu itu budaya para sahabat itu betul-betul 100% hidupnya itu totalitas untuk akhirat. Seperti Abu Bakar menyumbangkan hartanya 100% semua diberikan. Umar setengahnya dan berbagai macam sahabat begitu totalitas dalam urusan akhirat. Akhirnya muncullah ayat itu yang menyampaikan bahwa janganlah kamu lupakan dunia, bagianmu di dunia. Jadi ternyata itu bukan sebuah konteks agar kita menyeimbangkan akhirat dan dunia, karena seyogianya dunia yang kita jalani senantiasa menjadi kendaraan, menjadi sarana kita untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita yang kelak kekal dan abadi di akhirat nanti. Mangga Ibu Yanti silakan bergabung dan para jamaah sekalian sebentar. Dan insya Allah tema yang akan dibahas bersama Ustadz Roni, insya Allah sebetulnya bisa dikatakan menjadi jawaban pamungkas untuk kajian kemarin sebetulnya. Mungkin nanti Ustadz Roni akan sebelumnya mohon izin pada Ustadz, saya pernah menyimak kajian bersama Ustadz Roni baik dalam kajian offline di Masjid Asyifa maupun secara online. Waktu itu pernah dibahas tentang terjebak di padang mahsyar. Terjebak macet di padang mahsyar. Mungkin para jamaah sebagian di sini ada yang sudah mengikuti kajian beliau, bagaimana suasana di akhirat nanti pasca kita dibangkitkan dari kematian, bagaimana suasana di sana dari zaman manusia, dari semenjak Nabi Adam diciptakan sampai dengan manusia nanti setelah kita, yang mungkin jumlahnya tidak akan mampu kita menghitung, mungkin triliunan atau miliaran, dan dikumpulkan di sebuah padang yang luas tanpa busana begitu. Dan di sana hanya ada beberapa kriteria 7 pertolongan yang Allah berikan kepada ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada 7 golongan. Dan waktu itu Ustaz Roni sudah menjelaskan kepada kita. Dan kenapa ini akan menjadi jawaban dari kajian kemarin? Karena mungkin kita akan diberikan pemahaman dan ilmu yang sangat bermanfaat oleh Ustaz Roni bagaimana suasana nanti di akhirat. Kemarin Ustaz Dedi sudah menyampaikan bahwa Rasul menyampaikan jika saja Allah perlihatkan surga walaupun sesaat atau neraka mungkin barang sesaat, maka seluruh umat manusia pasti akan melupakan dunia dan akan terus memburu akhirat. Dan insya Allah sekarang kita akan mendapatkan gambaran dari guru kita Ustadz Roni Abdul Fattah LC bagaimana suasana
di padang mahsyar dan bagaimana suasana saat itu. Sampai kita nanti akan melewati fase-fase seperti apa dan akan berujung kita akan berjalan di jembatan Shirathul Mustaqim yang mungkin kita sering mendengarnya walaupun insya Allah tidak akan sedetail sekarang insya Allah akan Ustaz Roni jelaskan. Semoga ini menjadi jawaban untuk kita, bagaimana akan kita implementasikan kehidupan kita di dunia dalam mengumpulkan bekal untuk kelak di akhirat nanti. Dan semoga gambaran pada masyar, gambaran Shirathul Mustaqim yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Roni Abdul Fatah akan menjadi sebuah evaluasi untuk kita. Kenapa kita itu harus betul-betul orientasi akhirat, betul-betul totalitas, tidak hanya apa namanya dunia dan akhirat itu hanya seimbang saja. Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah hapunten Ustadz ngara repot nembe ti eh, Majalaya, masya Allah. Iya, Ustaz. Ini jadwal sudah dari 2 minggu yang lalu ya, minta saya Masya ngisi di Allah. sana. Nah, jadi macetnya luar biasa. Alhamdulillah, target tadi nyampe jam 8, karena keterlambatan setengah jam lebih. Alhamdulillah, Masya Ustaz. Allah. Atau non Ustadz, atau non pisan. Aduh itu teh asan Alhamdulillah, tuang-tuang Ustaz akan Adri. namanya. Kangen Ustaz Adri nih, udah lama gak ketemu nih, Masya Allah. Masa saya kecolongan Ustadz, katanya kemarin Ustadz jadwal khotib jadi Asyifa ya. Iya, kemarin khutbah di Masya sana. Allah. Kalau gitu saya ke Bandung Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Baik, acara sudah dibuka Ustadz, dan tadi sudah beberapa pembukaan disampaikan bahwa kita sudah pernah mengkaji bersama Ustadz tentang terjebak macet di padang mahsyar. Mungkin nanti Ustadz akan sampaikan kembali sebagai jalan masuk bagaimana nanti kita akan masuk pada tema di atas titian surat ini. Kepada, oh ya sebelumnya saya mengucapkan selamat Ustadz Parantos. Nuhun, Ustaz, nuhun kedoanya. Alhamdulillah saya melihat Perjuangan status panjang di itu. Instagram. Ustadz Alhamdulillah. Doni Terima baru kasih atas doanya lulus semua. sebagai Makasih. dokter, alhamdulillah di UIN Ustadz ya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, di UIN Bandung. Semoga ilmunya bermanfaat dan semakin menebar keberkahan, manfaat untuk jamaah dan semuanya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustaz Dr. Roni Abdul Fatah LCMA, di atas titian musyirat, waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustaz. Terima kasih Ustadz Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, para guru besar yang hadir di kajian malam hari ini, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, para dokter dan jamaah yang berbahagia, juga sahabat saya Ustadz Adri. Alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di kajian rutin, dan saya diminta untuk menyampaikan tema tentang as-sirat, ya, tentang hari akhir. Temanya adalah di atas titian sirat. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu sekaligus pengingat untuk kita semua bahwa akan ada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Dan kita meyakini bahwa hidup ini tidak akan selamanya di dunia. Kita akan berpindah ke fase alam barzakh dan negeri akhirat. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana satu fase di akhirat yang disebut dengan as-sirat, ya, as-sirat. Izin saya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, nah ini Ngeri as-sirat. Ustaz, ngeri. Iya. Nah, jadi kita beriman dengan adanya as-sirat, satu fase di negeri akhirat nanti ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah rahimakumullah.
Berbicara tentang as-sirat ini bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Negeri akhirat. Intinya adalah bahwa setiap orang yang beriman meyakini ada kehidupan setelah kematian. Ada akhirat setelah dunia. Dan ada fase demi fase yang harus ditempuh di negeri akhirat. Nah, di antaranya adalah as-sirat. Ya. Jisrun yudrob baina dhuhrai jahannam. Jembatan yang dibentangkan di antara dua atau di antara punggung neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam. Ini yang kita kaji ini masuknya wilayah akidah, keimanan. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi negeri akhirat, termasuk as-sirat, kecuali Allah yang menciptakannya dan juga Rasulullah, para nabi dan utusan Allah. Termasuk kita umat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengimani karena memang semua informasi itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka para ulama mendefinisikan as-sirat berdasarkan ayat Quran dan juga hadis Nabi, jisrun yudrob baina dhuhrai jahannam. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya. Yang licin dan menggelincirkan. Wa fiha kalalib, di sana terdapat banyak sekali besi pengait, kalalib namanya itu, yang berduri, yang sifatnya ada minas sya'rah wa hadu minas saif, yang lebih tipis, lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini kita imani as-sirat yang disebutkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita semua pasti akan melewati as-sirat ini. Semua kita. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja, mereka lewat di atas as-sirat. Nabi dan rasul, apalagi kita. Ya. Dalilnya tentang as-sirat ini diantaranya di surat Maryam. Surat yang ke-19 ayat 71. Siapapun di antara kita yang khatam Al-Quran 30 juz, pasti kita mendapati ayat yang mulia ini tatkala kita membaca Al-Quran. Nah, boleh jadi kita terkadang lalai dari tadabbur ayat, dari merenungkan pesan dari ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, ini ayat disebut di dalam surat Maryam. Ada di surat Maryam, urutannya itu dalam mushaf, surat yang ke-19, ayat 71 dan seterusnya. Nah, di ayat 71 Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Nah, maksud wariduha al-wurud di sini adalah melewati, lewat. Ya, ila wariduha, lewat. Apa hikmahnya kita bahas nanti. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu Allah adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan
orang-orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka jithiya dalam keadaan berlutut. Ini ayat kita baca ya. Nah, malam hari ini kita akan bedah rujukan tentang as-sirat itu ayat yang mulia ini diantaranya. Inilah dalil tentang as-sirat. Kalau kita membuka buku-buku tentang akidah, kita akan mendapati ketika pembahasan iman kepada hari akhir, pembahasan tentang as-sirat, pasti yang disampaikan ayat yang mulia ini diantaranya. Ya, Maryam, surat ke-19, ayat 71 dan 72. Bagi Bapak Ibu yang punya kitab tafsir di rumahnya masing-masing, silakan dirujuk, nanti diperdalam lagi, dibaca penjelasan para ulama. Hadirin sekalian, dalam hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Balaghani, telah sampai kepadaku, annal jisra, bahwasanya al-jisr, jembatan atau as-sirat itu, ada minas sya'rah, lebih tipis daripada rambut, ya, wa ahadu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ini hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi di hadis ini Nabi menyebutkan sifat jembatan atau as-sirat itu ada minas sya'rah wa ahadu minas saif, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tetapi kita imani nas yang ada di Quran dan di hadis Nabi yang mulia. Seperti apa? Nah, wallahu a'lam. Yang jelas kita semua beriman dengan adanya as-sirat. Kita lihat di hadis-hadis yang lain penjelasannya lebih detail. Hadirin sekalian, semua kita akan melewati as-sirat. Seperti apa as-sirat itu? Disebutkan bahwa as-sirat itu adalah jisrun yudrob ala dhahrai jahannam. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, neraka jahanam disebut di dalam Al-Quran banyak ayatnya. Termasuk hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam banyak juga. Singkatnya, neraka jahanam ini neraka yang besar, yang sangat dalam, yang apinya sangat panas sekali. Di sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, beliau mendengar ada batu yang jatuh. Ini ketika Al-Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi itu tidak hanya diberikan ayat Al-Quran turun ketika di fase Mekah, kan banyak ayat tentang keimanan kepada hari akhir di fase Mekah. Ayat itu turun. Nah, ketika Isra Mi'raj tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian, Nabi itu Isra dan Mi'raj. Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Adapun Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke atas. Ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah, dan nanti Nabi ya diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah langsung. Nabi melihat dengan matanya. Nah, jadi kita jangan lagi ragu tatkala mendengar Nabi menyampaikan lewat hadisnya, kita membaca, itu sebuah kepastian. Nabi menyampaikan dengan penuh keyakinan yang Nabi lihat. Quran turun, Nabi sampaikan seperti apa. Ya. Nah, di peristiwa Al-Mi'raj itu, Nabi mendengar ada batu yang jatuh
belum nyampe ke bawah. Kata Nabi itu batu jatuh. Ya, Jibril ngasih tahu sudah 70 tahun yang lalu. Nah, jadi 70 tahun itu belum sampai gitu, belum nyampe ke bawah. Saking dalamnya. Ini nanti pembahasan tentang neraka. An-nar. Dan neraka ini di Quran disebutkan di banyak ayat sekali. Bapak Ibu membaca sudah sering khatam ketika masuk juz 26, 27 itu sudah mulai banyak ayat tentang neraka dan surga ya. 28, 29 apalagi tuh? Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah dan seterusnya nanti di sana ada ayat tentang neraka. Ya, al-haqqah. Juga di surat apa? Kalau di juz 27 itu ada surat Al-Waqiah. Nah, banyak ayat lah. Di surat di juz 29 ada surat Al-Haqqah. Ada surat Al-Jin, juga ada neraka disebut di sana. Ada surat Al-Qiyamah. Ada surat Al-Mursalat dan sebagainya. Juz amma apalagi gitu kan? Juz amma apalagi? Banyak sekali. Ya, kita beriman. Nah, ini sangat luas sekali. Disebutkan di banyak ayat, termasuk hampir sama redaksi ayatnya di Al-Baqarah di awal-awal kita baca. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakar neraka itu ya an-nas wal hijarah. Manusia dan batu. Yang paling utama manusia di sini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan batu. Waquduha an-nas wal hijarah. Ya. Hadirin sekalian, bagaimana besarnya? Besar sekali. Dan nanti di hari kiamat ada sebuah riwayat, nanti itu bulan matahari dilemparkan ke neraka jahanam. Ya, Nabi menceritakan. Oh, kebayang tidak bulan dan matahari sebesar apa itu? Dilemparkan ke jahanam. Untuk, kata para ulama, untuk menghinakan orang-orang yang di dunia mereka menyembah matahari, menyembah bulan. Kan ada orang-orang yang menyembah matahari. Seperti orang-orang Majusi zaman dulu, zaman sekarang. Batu itu apa? Patung-patung. Dahulu kan patung dari batu itu dipahat, disembah, dilemparkan nanti. Jadi bahan bakarnya waquduhan nas wal hijar. Ya. Ini berita gaib, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Karena berita gaib, maka kita tidak boleh ngarang-ngarang. Karena tidak ada yang tahu ilmu pengetahuan sehebat apapun capaiannya pada zaman modern ini tidak akan bisa mengungkap hakikat negeri akhirat, alam barzakh, termasuk di mahsyar, termasuk akhirat, termasuk neraka, tidak akan. Ya, karena kita terbatas. Maka disinilah kita beriman dengan qala Allah wa qala Rasul. Firman-firman Allah dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi yang mulia dalam hadis. Ya. Nah, akhirat itu dibentangkan, berarti sangat panjang sekali. Ya Allah, panjang sekali. Karena neraka jahanamnya saja luas, dalam, dan nanti ada kalalib, ada besi-besi pengait yang disebutkan ada minas sya'rah, lebih tipis dari rambut, wa ahadu minas saif, dan lebih tajam dari pedang. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, loh, bagaimana mungkin orang bisa selamat kalau seperti itu? Mungkin muncul pertanyaan ya di benak kita. Jawabannya bagaimana? Bagi Allah tidak ada yang sulit karena Allah pencipta neraka, Allah pencipta akhirat, dan Allah yang membuat aturan semuanya. Dan Allah tegaskan dalam banyak ayat di Al-Quran dan dalam hadis lewat sabda Nabi yang mulia,
bahwa yang akan bisa menyelamatkan itu adalah amal-amal soleh. Nah, amal. Jadi semua kembali kepada amal. Yang menyebabkan kita bisa mudah melewati as-sirat itu amal soleh. Dan penyebab juga kita masuk ke dalam neraka jahanam tak kala melewati as-sirat juga adalah amal. Ya, amal buruk. Seperti itu. Baik, Nabi menyebutkan bahwa dari sekian banyak manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini, dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam, itu manusia pertama Adam, Abul Bashar al-Awwal, sampai kita sekarang saat ini, sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, yang tak berapa banyak jumlah manusia. Nah, Nabi menyebutkan, fa'akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Aku dan umatku adalah yang pertama diperbolehkan melewati sirat. Jadi Nabi yang mulia. Dan umatnya, kita semua ini umat Rasulullah kita ini, umat Rasulullah. Yang pertama diperbolehkan melewati as-sirat. Karena di ujung sirat nanti itu ada surga. Begitulah Allah buat aturan mainnya. Dan kembali, tidak bisa dibongkar dengan ilmu pengetahuan, logika akal kita pun terbatas kemampuannya, maka kita beriman dengan nas-nas yang ada dalam Quran, firman Allah, dan hadis-hadis Nabi yang mulia. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Saking menakutkannya kondisi ini, kata Nabi yang mulia, ketika itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Bahkan antara anak dengan orang tua, ibu dan bapaknya, adik kakak, suami istri, tidak saling mengenal. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Seperti dasarnya hari kiamat disebut di surat Abasa. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Di hari itu orang-orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Sibuk masing-masing saja. Wa sahibatihi wa bani, dari istri, dari suami, pasangan, maksudnya dari anak-anaknya. Likul imri'im yauma idzin sya'nun yughni. Saking sibuknya dengan urusan masing-masing. Nah, termasuk di sirat, sibuk. Lah kita sajalah ketika kita akan di apa namanya itu, Ustaz, diperiksa atau diaudit. Nah, audit kan. Kalau orang yang punya salah tuh pasti takut. Boro-boro mau bisa diganggu kan, tegang aja yang ada tuh. Itu dunia ya. Walillahil matsalul a'la. Jadi wala yatakallamu yauma idzin. Tidak ada seorang pun yang berbicara illar rasul, kecuali para rasul. Wa da'war rusul yauma idzin, dan yang menjadi pembicaraan para rasul pun bukan yang lain tapi doa. Dan doa para rasul saat itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Bukan ngobrol tapi sibuk, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Setiap rasul mendoakan umatnya masing-masing. Setiap nabi dan rasul mendoakan umatnya masing-masing. Ya Allah, salim salim. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari informasi hadis yang mulia ini kita dari kesimpulan yang pertama bahwa yang melewati as-sirat itu nabi yang mulia. Yang selanjutnya umat nabi, ya kita ini umat Islam. Nanti umat-umat yang lain, ya. Dan tidak akan saling mengenal, tidak akan berbicara. Yang berbicara itu para rasul saja, itu pun mereka berdoa kepada Allah. Allahumma sallim sallim.
Baik, sekarang kita lihat dari hadis-hadis yang berbicara tentang sirat, bagaimana kondisi orang mukmin saat melewati sirat. Karena nanti yang lewat itu orang mukmin. Orang munafik. Mukmin di sini mukmin haqqan, mukmin yang benar-benar imannya, ketika dia mati diampuni semua dosa, yang tidak berbuat dosa, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Ketika dia menjalani kehidupan di dunia, pasti dia pernah berbuat dosa. Patokannya akhir. Akhir. Ya. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu bergantung kepada akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Akhir. Kalau dia meninggal, semua dosa diampuni Allah, membawa tauhid yang benar, imannya kokoh, amalnya banyak. Nah, ini orang yang akan selamat. Selamat tatkala lewat as-sirat. Nah, orang yang selamat ini cepat tidaknya, lambat cepatnya dia lewat as-sirat tergantung kepada amalnya. Amal yang mana? Amal yang dikerjakan ketika dia di dunia. Pasti beda lah. Amalnya para nabi, para rasul dengan amal kita pasti beda. Wong kita aja beda-beda juga tingkatan di antara kita, betul tidak? Ada orang-orang yang ahli ibadah, banyak amal solehnya, banyak karya amal-amal jariah di masyarakat yang lintas generasi. Contoh, semoga Allah menerima amal-amal mereka, seperti para founding father negeri ini, jadi para kiai. Ada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul tidak? Dia orang yang mendirikan Muhammadiyah, sudah 1 abad lebih nih. Sekarang Muhammadiyah luar biasa kan karyanya di masyarakat, betul tidak Bapak sekalian? Dari mulai sosialnya, pendidikan, oh luar biasa. Bahkan sekarang sudah mendunia tuh Muhammadiyah itu. Beli gereja di Spanyol, saya kemarin waktu di Spanyol tuh lihat gereja yang dibeli Muhammadiyah, gereja yang sudah tidak digunakan itu dibeli sama Muhammadiyah, jadikan masjid, ada kajian-kajian, sholat berjamaah, subhanallah. Pas saya dakwah juga ke Melbourne, Australia di tahun 2018 dulu itu, hampir 2-3 mingguan di sana. Saya keliling, itu Muhammadiyah punya banyak tanah di sana, beli tanah dan ngebangun yayasan sekolah di Melbourne di Australia. Di berbagai tempat ada. Terbayangkan pahalanya ya. Pasti beda kan? Itu di antara kita saja tuh. Amal para kiai yang saleh, yang mukhlis, yang sudah 1 abad lebih tapi disebut terus sama kebaikannya, dengan kita yang boleh jadi kita belum punya karya banyak, beda dong. Nah, beda kan gitu, pasti beda. Nah, jadi yang menyebabkan lambat cepat ketika lewat as-sirat tergantung amal. Tapi dia selamat juga, selamat juga. Nanti kita bedah dari hadis. Yang kedua ada orang mukmin nih lewat as-sirat tidak masuk neraka, tapi dia lecet-lecet kena sambaran besi kalalib tadi itu. Lewat sambar jadi luka. Nah, itu dosa-dosa yang dikerjakan, tetapi dosa itu tidak menyebabkan dia ke neraka. Selesai dengan siksaan tadi itu. Disambar pakai kalalib namanya itu. Ya. Ada, tapi dia selamat juga. Ada orang mukmin yang lewat jatuh ke neraka, tapi tidak kekal. Ada yang jatuh ke neraka tidak kekal. Pasti ujungnya dia akan keluar dan masuk surga. Hanya dia ke neraka dulu. Waliyadzubillah. Kita tidak mau seperti itu. Ya. Dan ada orang munafik, orang kafir tidak lewat sirat. Kenapa? Karena mereka langsung dilemparkan ke jahanam.
Bapak Ibu, ini semua yang saya sampaikan adalah hadis Rasulullah, ya. Hadis-hadis Rasulullah. Hanya tidak mungkin dibahas semua, akan panjang. Itu maknanya global lah. Nanti saya share Ustaz Adri ya tema ini. PDF-nya, slide saya akan share. Sangat banyak sekali, silakan dibaca-baca. Ini rangkuman dari kitab yang utama yang saya rujukan itu namanya kitab At-Tadzkirah. Kitab tentang hari akhir, tentang kematian, barzah dan hari akhir, surga neraka, karena Imam Al-Qurtubi, ini ulama dari Cordoba, dari Spanyol. Nah, ini nulis buku yang tebal, saya rangkum ini di antaranya saya jadikan slide seperti ini. Ini materi utamanya kitab itu. Karena itu kitab yang paling pertama ditulis lengkap tentang hari akhir. Gitu ya. Itu Imam Al-Qurtubi, judulnya At-Tadzkirah. Nah, sekarang banyak terjemahannya. Nah, ada orang-orang munafik. Orang munafik bagaimana dia lewat? Karena kan orang munafik tampilan dohirnya di dunia itu ngakunya muslim. Di zaman Nabi juga sama. Orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dia gembong munafik. Kan dia sholat juga dengan Nabi di Masjid Nabawi. Ketemu Nabi lisannya, bahkan ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, bohong kata Allah. Mereka Kalau tidak Ustadz mohon izin beriman. Ustadz, apakah slide-nya sudah berubah Ustadz? Ini masih kondisi orang mukmin Ustadz. Oh, ya belum ya, mohon maaf ya. Baik. Baik. Nah, jadi itu belum, memang Ustaz Adi belum. Oh ya, siap, siap. Saking menyimak Ustadz saya. Insya Allah. Siap, siap. Lupa lagi, sampai mana tadi? Orang munafik ya. Nah, orang munafik dia akan jatuh. Bagaimana kondisinya? Ini ada nomor 8 poin tuh, ditenggelamkan di neraka jahanam. Itu orang-orang munafik, hanya bedanya kalau orang mukmin tidak kekal, orang munafik kekal. Di surat An-Nisa 145 disebutkan, Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu kekal di neraka, bahkan di kerak neraka paling dalam, dan dia tidak akan mendapati penolong. Jadi orang-orang munafik di akhirat sama dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di dunia saja kan tampilannya kan mirip muslim. Nah, inilah pesannya apa? Kita harus sangat hati-hati sekali. Baik, mari kita lihat. Ini semua ada hadis. Nah, ini ada hadis saja tentang ini nih. Kita bicara tentang mukmin. Orang mukmin itu pasti akan selamat, pasti itu. Ya, hanya tadi ada yang selamat mulus, cepat, bahkan ada yang lecet-lecet, ada yang tenggelam dulu sebentar tapi keluar lagi. Itu karena kemaksiatannya. Kita bahas di hadisnya. Nabi yang mulia menyebutkan fayamurrul mu'minun, orang-orang mukmin ada yang melewati sirat kator fil aini, laksana kejapan mata, kedipan mata. Ini bahasa kiasan, ini majaz, saking cepatnya gitu. Saking cepatnya kalimatnya kator fil ain. Laksana kedipan mata. Laksana kejapan mata. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, wakal barqi. Ada yang seperti kilat. Kilat kan lebih lambat daripada kedipan mata ya. Sok kedip masa kicep ya sudah dia. Kicep, nggak langsung tring gitu sudah nyampe ya. Sakicep gitu kan, lebih cepat. Kalau kilat kan ada jeda waktu kan. Nah, kal barqi. Berikutnya ketiga, wakarih, seperti angin, ada yang seperti tiupan angin. Nah, ini kan lebih agak perlu waktu lagi nih. Wakat toir, ada yang seperti burung yang terbang. Waka ajawidil khayli,
Ada yang menyerupai orang yang naik kuda, warikab, naik unta. Tapi lihat kalimat di sini, saya kasih tanda, Bapak Ibu perhatikan di layarnya nih. Ini ada kalimatnya. Fanajin musallam. Nah, ada yang selamat. Fanajin musallam, dia selamat. Fanajin musallam, dia selamat. Bagaimana maksudnya? Para ulama menyebutkan fanajin musallam, di sini dia selamat, tidak terkena sabetan besi-besi kalalib itu yang dari neraka muncul, ya, dia selamat, cepat bahkan. Nah, siapa ini? Nah, kita lihat, kita bedah. Ini orang mukmin. Kalimatnya fayamurul mu'minun, orang mukmin. Maka penting sekali Bapak Ibu, para jemaah sekalian, cek kembali keimanan kita, belajar iman yang benar. Ya, iman, tauhid. Siapa yang selamat, tidak terkena besi kalalib tadi yang menyambar-nyambar, tidak jatuh ke neraka, selamat melewati sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang itu, yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam, itulah mukmin. Nah, pertama, mukmin yang ketika meninggal dunia semua dosa-dosanya diampuni Allah. Nah, ini penting ya. Maka tugas kita, fokus kita, bagaimana perbuatan dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia sampai malam hari ini, itu harus serius ditaubati. Nah, di antara amalan paling utama untuk menghapus dosa itu adalah taubatan nasuha. Banyak amal, ini di antaranya ya, taubat. Maka mukmin yang ketika meninggal dunia diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah sangat mudah memberikan ampunan kepada siapapun asal kita meyakini dan punya ilmunya dan mengamalkan amalan-amalannya. Jadi wafat nih, bukan tidak bikin dosa. Mungkin ada seorang mukmin yang hidupnya 100 tahun, 80 tahun, 75 tahun, 60 tahun, berbuat dosa, tapi dia taubat, dia tahu ilmu. Dia punya ilmu bagaimana amal-amal penghapus dosa. Dia kerjakan istighfarnya, taubatnya, semua amal, sedekah dan lain-lain. Pas wafat, diampuni semua dosa-dosanya. Satu. Yang kedua, apa yang kedua? Dia punya amal soleh. Nah, amal solehnya bertiga tingkat. Maka tadi menyebutkan ada yang kautor fil ain, ada yang laksana kedipan mata, kejapan mata. Tentu ini orang-orang yang amalnya banyak. Amalnya banyak. Wakal barki, ada yang seperti kilat, sekarang amal juga. Di bawah yang kautor fil ain. Yang seperti angin, cepat juga tapi di bawah kilat. Ada yang seperti burung yang terbang, lebih cepat tetapi di bawah angin. Wa kajawi di khail, kuda, di bawah angin pasti. Rikab itu unta, naik unta pasti cepat tapi di bawah kuda. Nah ini kan, ini tingkatannya nih. Ada yang seperti kedipan mata, kilat, seperti angin, seperti burung terbang, kuda, dan unta. Tapi mereka najin musallam, selamat mereka. Mudah-mudahan saya, Ustaz Adri, semua kita masuk orang-orang yang najin musallam, orang-orang yang selamat, ya 100%, selamat 100%. Adapun lambat cepatnya tergantung amal-amal kita. Amin insya Allah. Yang kedua, wa makhdushun mursalun. Ada yang selamat dengan kondisi lecet-lecet. Nah, ini begini. Maksudnya, makhdush, mursal itu bagaimana? Dia mukmin, insya Allah. Kita semua mukmin insya Allah. Amin. Orang beriman kita.
Hanya ketika dia meninggal dunia, dia berbuat dosa tapi tidak ditobati semuanya. Masih ada beberapa dosa-dosa yang belum ditobati gitu. Dia tobat tapi nggak semuanya. Makanya penting sekali kita bermuhasabah. Kan yang lebih tahu tentang diri kita kan kita sendiri ya. Kita hidup, saya misalkan usia sekarang sudah 44 mau 45 tahun gitu ya. Nah, saya lebih tahu diri saya. Saya sangat paham diri saya. Dosanya, bagaimana dulu kemaksiatan. Harus jujur. Harus jujur, bahkan kalau bisa tulis aja nggak apa-apa dosa. Tulis. Duh, umur sekian pernah apa gitu ya. Aduh, dosa ini pernah, tulis dosa itu. Nah, lebih baik tulis, kita taubati kepada Allah. Wa makhdus, mursal itu dosa besar, misalkan dia tobat ya. Tapi ada dosa-dosa kecil yang tidak ditobati. Dia meninggal dunia belum ditobati, masih ke bawah dosa itu sampai akhirat. Tapi dosanya dosa kecil, dosa yang tidak menyebabkan masuk neraka. Tapi yang namanya dosa tetap akan ada balasan berupa siksaan. Nah, dia makhdus mursal. Selamat, tapi kondisinya lecet-lecet karena ketika lewat datang besi, kait, gitu kan, terluka dia. Itu Nabi sebegitu jelas menyampaikan. Karena Nabi yang mulia adalah utusan Allah. Allah berikan informasi yang lengkap tentang hari akhir. Tapi dia selamat juga, tidak mampir ke neraka, selamat. Yang ketiga, wa makdushun finari jahannam. Ada juga yang ditenggelamkan di neraka jahanam. Ini mukmin nih. Siapa mereka? Orang yang ketika meninggal dunia punya banyak dosa, belum sempat tobat, dosa kemaksiatan yang kategorinya ya mengurangi iman, dosa tidak membatalkan iman karena ada dosa-dosa pembatal keimanan. Ada ya. Nah, ini dia tauhidnya benar, punya iman walaupun kecil imannya. Tetapi dia berbuat maksiat dan dia tidak pernah menghalalkan kemaksiatannya. Mabok haram, dia pernah mabok, ya mabok tapi dia meyakini itu haram, dosa gitu. Ya, mencuri dan yang lainnya lah, ghibah, semua dosa. Makdush finari jahannam. Ya. Dia meninggal dunia. Ya namanya kematian kan tidak bisa diperkirakan kapan datangnya, betul tidak? Gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu tentang kematian itu. Nah, sekarang ini harus hati-hati memang. Mungkin dalam dunia kedokteran ada istilah yang saya kurang paham. Tetapi sekarang ini ada orang-orang yang ketika ya tiba-tiba meninggal dunia gitu ya. Yang viral belum lama ini ada seorang yang udah sepuh ikut belajar tahsin Al-Quran ya di Masjid Muhammadiyah itu. Belajar tahsin sedang belajar. Ketika itu dia tes sholat kan, baca Al-Fatihah. Belum sampai ruku itu masih sedang berdiri, jatuh dan meninggal dunia. Bahkan yang belum lama juga Dr. Yahya Waloni itu seorang pendeta, mantan pendeta, mu'alaf, dai yang luar biasa, konsisten dengan perjuangannya juga meninggal ketika sedang khutbah Jumat. Nah kan tidak tahu ya kematian ya. Nah makanya harus hati-hati benar. Nah meninggal dunia dia bawa dosa, belum sempat ditobati, harus siap makdush finari jahanam. Dia akan jatuh ke neraka jahanam, tapi ujungnya juga karena dia punya iman, itulah mahalnya iman, dia akan masuk ke surga. Nah, di hadis sahih Imam Muslim, Imam An-Nawawi mencatat hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin bab-bab terakhir itu ketika ada seorang yang menjadi penghuni surga yang terakhir masuk dari umat Rasulullah. Ini orang sudah sudah disiksa di neraka, dia tidak punya amalan yang mendatangkan syafaat. Dia harus masuk, harus disiksa dia.
Keluar juga, tatkala keluar dengan merangkak, tergopoh-gopoh juga. Nah, nanti dia masuk surga. Kata Allah, masuk ke dalam surga. Untukmu kenikmatan 10 kali lipat. Oke, riwayatin 100 kali lipat di dunia. Nah, dikasih tuh kenikmatan. Ya, nah itu kisah tentang ini nih. Orang yang punya iman, tapi dia punya banyak dosa kemaksiatan gitu ya. Tapi punya iman, Allah hargai iman itu dengan surga. Subhanallah. Nah, ini kondisinya ya. Jadi panjang sekali asirat itu, yang akan lewat itu ada beberapa kelompok, 3 ya. Ini buat mukmin nih. Ada yang najin musallam itu selamat 100%. Makhdus mursal itu selamat dengan kondisi lecet-lecet, tidak masuk neraka. Wa makdusun, wa makdus finari jahanam. Dan ada yang ditenggelamkan di neraka jahanam, tapi tidak kekal. Itu kondisi mukmin tatkala lewat. Orang munafik beda, tatkala lewat jatuh dia kekal selama-lamanya. Wal iyadzubillah. Itulah kondisi tatkala lewat as-sirat. Nah, ini penting sekali hadirin sekalian. Kita beriman dengan kajian-kajian tema-tema tentang hari akhir, karena tema-tema ini akan melembutkan hati. Kata Imam Ghazali, tema-tema tentang kematian, tentang hari akhir itu melembutkan hati. Betul tidak? Melembutkan hati dan menjadi motivasi pendorong kita beramal soleh. Nah, kalau ada kita sekarang malas beramal soleh, nggak menolong orang lain, misalkan, dipastikan pasti dia lemah keyakinan terhadap hari akhirnya. Kalau orang kuat, kokoh keyakinan akan hari akhir, dia akan semangat beramal soleh. Suatu hari Abdullah ibn Rawahah, ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Abdullah ibn Rawahah ini meletakkan kepala di atas batu di kamar istrinya. Jadi sengaja gitu kan, ya rumah-rumah dulu lah di Madinah gitu kan, itu nggak kayak sekarang. Sengaja bantalnya itu batu gitu di kamar istrinya. Ya menangis. Kemudian istrinya juga menangis. Maka Abdullah ibn Rawaha, ini sahabat yang luar biasa, bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai istriku? Istrinya menjawab, "Aku melihatmu menangis, aku pun menangis." Jadi karena melihat suaminya menangis, ia pun menangis. Abdullah ibn Rawaha berkata, "Istriku, adapun aku menangis ini karena teringat firman Allah." Nah, tadi di surat Maryam itu, saudari sekalian, "Wa minkum ila wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya." Jadi sudah Allah tentukan semua akan lewat ke neraka. Jahanam lewat. Ya. Nah, kata Abdullah ibn Rawaha, "Aku tidak tahu apakah aku selamat atau tidak." Subhanallah. Ini sahabat Nabi loh, yang berjihad, yang syahid di perang Mu'tah. Sebelum dia meninggal, dia menyampaikan, dan ya, tidak seorang pun dari kalian yang melainkan akan lewat neraka itu. Nah, aku tidak tahu apakah aku selamat atau tidak. Semenjak itu Abdullah bin Rawaha kalau ingat sirat pasti dia menangis. Nah, sebegitunya para salaf dahulu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan dari Abu Ishaq. Kata beliau, Abu Maisarah, ini salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Maisarah, yang suka bawain apa namanya? Suka bawain air untuk Nabi berwudu, pembantu Nabi lah, yang menjelang Nabi wafat itu diajak untuk ziarah ke makam syuhada Uhud dan syuhada di Baqi al-Gharqad, namanya Abu Maisarah. Abu Maisarah ketika hendak tidur berkata, "Andai saja ibuku tidak melahirkanku." Setelah itu ia menangis. Ada seorang yang bertanya kepadanya, "Apa gerangan yang membuat engkau menangis, wahai Abu Maisarah?" Ia menjawab, "Saudaraku," katanya, "kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka itu lewat as-sirat. Tetapi yang masalahnya, kita tidak diberitahu apakah kita selamat atau tidak." Subhanallah.
Maka dia menangis. Ada lagi, kisah saya sampaikan, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama besar yang dididik oleh salah seorang istri Nabi, ya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini salah seorang istri Nabi. Sepeninggal Nabi masih panjang umurnya, nah dia punya pembantunya itu punya anak Hasan Al-Basri. Jadi dia dididik di rumahnya Ummu Salamah. Nah, dari Hasan Al-Basri berkata, seseorang bertanya kepada kawannya, ini di masa tabi'in awal-awal ya, apakah engkau sudah mendengar bahwa engkau akan mendatangi neraka? Ia menjawab, iya. Orang tadi melanjutkan pertanyaannya, apa engkau sudah beritahu bahwa engkau akan selamat? Ia menjawab, tidak. Ya, kemudian bertanya, lalu kenapa engkau masih tertawa? Kok bisa kamu tertawa? Padahal nggak ada jaminan bahwa kamu akan selamat. Sejak itu temannya tidak pernah terlihat tertawa. Maksudnya tidak pernah sebelumnya kan tertawa seperti itu. Karena dia mengingat akhirat hingga meninggal dunianya. Beda ya antara tertawa dan tersenyum. Nah, beda. Nah, inilah kondisi akhirat. Penutup, bagaimana kiat meraih husnul khotimah agar kita mudah melewati akhirat. Nah, yang pertama, hadirin sekalian, jaga iman dan tauhid, jaga iman. Yang kedua, jaga ibadah yang diwajibkan, pahami apa yang menjadi kewajiban seorang muslim, lakukan. Bab zakat misalkan, itu wajib zakat, harus paham ilmu zakat agar harta kita berkah. Misalkan begitu. Ya, sholat juga yang benar dan yang lainnya lah. Istiqomah dengan amal sunnah. Nah, kalau sudah yang wajib dijaga, yang sunnah. Sholatnya, tilawah Qur'annya, saumnya, semua. Yang keempat, istiqomah dengan taubatan nasuha. Istiqomah, taubat. Karena taubat ini amalan yang paling dahsyat yang menghapus dosa seseorang. Yang terakhir, berdoa agar husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau agar diwafatkan husnul khotimah. Ini 5 poin ini. Jaga iman dan tauhid, jaga ibadah yang diwajibkan, istiqomah dengan amal sunnah, istiqomah dengan taubat, dan berdoa agar husnul khotimah. Demikian saudara Adri, sekilas saya sampaikan tentang as-sirat, di atas titian sirat, yang mana kita semua pasti akan menempuh melewati sirat ini. Kapan? Ya setelah kita meninggal dunia, setelah melewati fase alam barzakh, dan ketika kiamat terjadi, maka ditegakkanlah pengadilan seadil-adilnya di mahsyar, termasuk kondisi di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam melewati akhirat. Semoga kita cepat melewatinya seperti kedipan mata, dan semoga kita dihindarkan dari siksaan api neraka, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah dengan amal-amal yang diwajibkan, yang sunnah, istiqomah dengan taubatan nasuha, ya, dan terus minta kepada Allah agar diwafatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allah alam bisawab. Ustaz Adri, ini yang disampaikan di sesi pertama ini. Kalau ada sesi tanya jawab, dipersilakan Ustaz Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah Ustadz, terima kasih ilmu yang disampaikan tentang sirat ini, terbuka hati kita, karena yang sering kita dengar selepas seseorang itu pasca kematian itu adalah siksa kubur. Itu juga cukup sangat menakutkan Ustadz ya. Setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar itu luar biasa, kita akan tersiksa puluhan ribu tahun, dikumpulkan bersama triliunan orang dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai dengan orang setelah kita, dan di sana kita akan
Ustaz pernah menyampaikan pada waktu kita akan dicuekan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya syafaat Nabi lah yang akan menyelamatkan kita di sana. Lalu kita akan melewati Telaga Rasul dan kelak akan di sana pun tidak semuanya bisa meminum Ustaz ya. Tidak bisa Amin, meminum. insya Allah, insya Allah. Kita termasuk Tidak umat semuanya bisa Rasulillah, meminum dan juga insya Allah. dan nanti akan diberikan catatan amal dari kiri dan kanan kita ya Ustaz ya waktu itu dan ternyata setelah itu kita akan dihadapkan melihat neraka jahanam seperti tadi surat Maryam ayat 72 Ustaz ya kalau tidak salah. Iya, 71, 72. Ya, betul. 71, 72. Kita akan langsung melihat neraka jahanam dan kita akan tidak bisa menolak untuk melalui Shirathul Mustaqim itu Ustaz. Oh ya, lupa Semoga Pak Ustaz Adri. ya gimana Ustaz Jadi gimana? kenapa orang-orang penghuni surga termasuk para nabi dan rasul kok harus lewat dulu neraka kan? Nah, kata Ya, para ulama hikmahnya apa? Agar ketika dia masuk surga benar-benar merasakan syukur yang dalam sekali. Orang kan kalau Masya langsung Allah. masuk surga kan, ini beda gitu kan. Setelah dia lihat neraka kan ngerinya luar biasa dan Allah selamatkan kita. Itu kan beda gitu ya dengan langsung ke surga. Ya, jadi kita memahami dari kajian ini, kalau pernah mendengar orang masuk surga tanpa hisab langsung guru ke surga, tidak begitu. Wong para nabi saja mereka melewati asirat. Jadi ada beberapa kondisi di mana seseorang itu diberikan kemudahan tatkala hisab itu maksudnya. Ya, tanpa hisab ada yang memang hanya formalitas saja, tapi sirat mah semua lewat. Semua nabi saja lewat kok begitu. Allah alam bisawab. Berarti ujian Shirathul Mustaqim itu perjalanan final kita di akhirat sebelum masuk surga Ustaz ya, setelah melewati semua finalnya di sana. Betul. Ada satu lagi, tapi ini sudah pasti di gerbang surga. Namanya Al-Qantoroh. Saya pernah menyampaikan namanya Al-Qantoroh. Izin sedikit saya sampaikan. Al-Qantoroh itu apa? Nah, sebentar. Di sini set nih. Kelihatan ya? Sebentar. Tidak ada. Bentar. Nah ini. Apa ini? Ini juga sama. Jisun juga jembatan. Tapi bukan jembatan seperti As-Sirat, tidak. Nah, jadi Al-Qantoroh ini disebutkan di dalam hadis. Jadi nanti orang yang sudah lewat ini dia ngumpul di sini. Ada kisos. Ini kisos amalan hati. Kalau doir kan di sini nih, hisab. Ini kisos agar hati orang-orang beriman yang akan menjadi penghuni surga suci sesuci-sucinya. Jadi nanti akan dikisos tuh tidak ada kedengkian, tidak ada dongkol, kesel, marah, nggak ada. Nggak ada. Makanya nanti di surga itu kalau bapak-bapak ya Pak ya, insya Allah, semoga kita masuk surga semua, amin insya Allah. Itu nanti akan diberikan pasangan-pasangan. Istrinya lebih dari satu Pak, dikasih bidadari banyak Pak. Ada yang sampai 70 lebih bidadarinya itu. Tapi yang paling cantik siapa ya? Istrinya di dunia gitu. Itu yang paling cantik pemimpinnya para bidadari di surga. Aduh, nanti cemburu dong ibu. Nggak ada cemburu. Kan tadi di Al-Qantoroh ini Nabi sebutkan. Udah nggak ada lagi cemburu. Itu mah sifat di dunia. Cemburu, iri, dengki, apalagi. Dendam, marah, sombong tuh udah nggak ada. Orang di surga mah sudah bersih. Nggak ada kekurangan gitu ya. Nah, jadi nanti di sini di Al-Qantoroh namanya. Setelah Sirat Al-Qantoroh. Ini khusus orang beriman yang sudah selamat dari as-sirat. Nah, nanti kan di sini ngantri itu. Di sini ada pintu surga dibuka. Nanti malaikat Ridwan penjaga surga itu mengizinkan ketika surga pertama kali yang masuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maka dibukakan baru umatnya gitu ya. Ini adalah Al-Qantoroh. Ini disebutkan di Quran dan di hadis panjang sekali. Ya, mungkin nanti ke depan ya kita bahas lebih detail tentang Al-Qantoroh dan surga ini. Ini kisos hati, amalan hati di kisos juga. Selesai di sini agar hati penduduk surga itu suci, bersih, tidak kekurangan. Itulah surga kan seperti itu. Karena yang layak masuk surga seperti itu. Sampai disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar zarrah. Bayangin, ada sombong sebesar zarrah menjadi penghalang masuk surga. Memang akan bersih, suci, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya hatinya itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, syukuran Ustaz hatur nuhun pisan. Mohon izin saya membacakan pertanyaan Ustaz. Ini ada Silakan, silakan, Ustaz Adri, silakan. dari Prof. Kiki ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, apakah sirat dilewati setelah perhitungan hisab dan menerima kitab amal kita di hadapan Allah? Seperti sudah terjawab ya Prof ya tadi dari Gambar. gambar tadi. Betul, betul. Gambar tadi. Saya izin pertanyaan yang kedua. Aduh, pertanyaan luar biasa. Pertanyaan kedua dari Prof Kiki, mengapa Rasulullah SAW bisa melihat orang-orang yang disiksa di neraka pada saat Isra Mi'raj, Ustaz? Padahal kan waktu itu belum sampai di hari kiamat. Baik. Ya, jawabannya adalah Allah yang menghendaki. Pertanyaannya apakah neraka sudah ada? Sudah ada. Neraka sudah diciptakan oleh Allah. Saat ini sudah ada neraka. Juga surga sudah ada. Ya. Nah, kok belum dimasukin? Ya belum. Cuman adapun informasi Nabi ketika Mi'raj, ya itulah kekuasaannya Allah gitu. Ya, kuasanya Allah. Nabi Mi'raj saja kita kan juga tidak masuk akal itu. Masa dari bumi ke langit gimana ceritanya? Kita aja masih terbatas memandang langit, ilmu tentang langit itu yang mana sih langit pertama Ustaz tadi? Apa yang kalau ke atas lihat warnanya putih, kadang biru, kadang kalau lagi mau hujan, kadang bagaimana gitu, mendung gitu ya. Apa itu langit pertama gitu kan? Nah, jadi kita aja nggak tahu gitu. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, nanti di sana ada surga itu. Nah, kehendak Allah. Jadi kalau bertanya apa sudah ada, sudah diciptakan sekarang. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah ada surga, sudah ada neraka. Ya. Nah, ketika Nabi yang mulia kok sudah ada kan belum kiamat, belum dihisab. Ya, itu kehendak Allah saja, diperlihatkan kepada nabinya. Ya. Maka kita beriman saja. Tugas kita bukan disuruh ngorek-ngorek mencari wah ini gak ilmiah, bukan itu. Iman itu tidak sampai ke tataran sana. Iman itu memang kita diuji beriman, ya keimanan kita ya dari buah kita belajar mengenal Allah dan yang lainnya. Iman itulah yang akan menentukan. Jadi begitu sadari, itulah keimanan ya. Kan manusia diuji dengan keimanan ya. Makanya di Al-Baqarah di awal-awal kita baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kabar yang gaib. Kan nggak kelihatan. Kalau beriman dengan yang kelihatan maka tidak iman namanya ya. Justru karena tidak kelihatan, itulah hebatnya orang beriman itu dengan itu imannya gitu. Saya baca ada komentar ya, katanya Ya, izin ini pembuka. Boleh, Prof boleh, boleh. Kiki, Prof Prof, Vivi boleh yang silakan, memperdalam Prof. seperti silakan Sharing Prof. aja, boleh dengan senang hati silakan. Mangga Prof. Oh, maaf Prof. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Maaf. Begini Pak Ustadz, saya pernah melihat di YouTube salah satunya ya, ada serial video tentang Sidratul Muntaha yang didasari oleh pendalaman ilmu pengetahuan astronomi Pak Ustadz. Ya. Nah, ternyata dari teori-teori astronomi termasuk black hole, dulu pernah ada film Time Tunnel ya Pak ya, Time Tunnel. Itu seolah-olah kita bisa menelusuri lorong waktu gitu, seperti hanya kita muter video gitu. Jadi menurut tafsiran para saintis ahli astronomi, jadi kalau kita bergerak seperti Rasulullah bergerak, ini terdengar ya Pak ya? Terdengar. Ya, silakan Prof. Rasulullah bergerak mungkin berapa ratus ribu kali kecepatan cahaya, maka akan melewati apa yang disebut waktu gitu Pak. Iya, Jadi iya. sepertinya Rasulullah itu sudah berada di lorong waktu yang akan datang, masa yang akan datang gitu. Itu teorinya katanya. Jadi justru ilmu pengetahuan tuh makin memperkuat dari pengamatan astronomi itu, termasuk black hole, dan apa yang dimaksud langit itu kan sepertinya ya lingkaran-lingkaran galaksi lah gitu. Dalam bayangan saya bukan mustahil surga itu ya seperti bumi gitu, bahwa nanti ada kan disebut ada sungai, ada pohon, ada makanan dan sebagainya. Jadi maksud saya justru ilmu pengetahuan sekarang astronomi memperkuat bahwa mungkin saja waktu itu caranya adalah karena Nabi keluar dari lorong waktu ya Pak ya. Masa kali kecepatan itu Pak, itu kan teorinya kalau makin cepat udah hilang tuh. Waktu tuh udah nggak lagi
relevan gitu. Jadi Rasulullah bisa berada di dimensi yang lain, melihat masa yang akan datang gitu. Itu bisa dibuka di YouTube dengan ada serial namanya itu apa ya? Pokoknya digambarkan pohon Sidratul Muntaha, bahasa Inggrisnya saya lupa. Itu ada beberapa seri, Pak. Bagus sekali, kalau saya sih sangat logis ya. Karena semuanya dijalankan dengan ilmu pengetahuan yang sampai sekarang dipelajari gitu. Jadi justru sains itu makin memperkuat keyakinan kita bahwa kata-kata Allah itu segalanya mungkin itu bisa diterangkan juga secara ilmunya gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa sampai karena mungkin keterbatasan dari dimensi kita dan waktu juga gitu. Jadi itu saja komentar saya, bahwa ada film Time Tunnel itu bukan tanpa dasar, itu bukan ngarang gitu. Ada dasar ilmunya gitu, Pak. Itu aja mungkin. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ya bisa jadi bahan renungan lah mungkin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Baik. Prof. Waalaikumsalam. Makasih Prof. Masya Allah. Sharingnya ya. Intinya untuk orang beriman, semua yang temuan-temuan, bahkan tadi saintifik mengungkap teori dan berbagai macam, selama itu mendekatkan kepada Allah, alhamdulillah, kita bersyukur. Makin mantap keyakinan kita, berarti yang memang Allah sampaikan sangat terbuka tantangannya untuk dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kembali ya, kalau masalah al-ghaib itu tidak ada yang tahu. Ya tetap itu kan teori ya, orang berteori ya. Yang namanya teori bisa dibantah oleh yang lainnya. Mungkin tinggal waktu saja nanti. Nah, karena memang berbicara tentang hari akhir itu sama sekali dalam kacamata atau dalam keyakinan orang beriman itu muslim, ya kita tidak bisa mengandalkan apapun juga kecuali mengandalkan apa yang disebut dengan keimanan sami'na wa ata'na itu gitu. Ya, adapun mungkin dari pendekatan, sangat logis. Alhamdulillah kalau itu mendekatkan kepada Allah, semakin membuat beriman, makin tunduk patuh, alhamdulillah. Tapi kalau semakin membuat kita jadi sombong, kan ada orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan, ya. Ada yang menolak tidak mau beragama, bertuhan oke lah, yakin tapi beragama nggak mau gitu kan. Agnotis itu kan ya ada, agnostik itu ada. Ada yang bermacam-macam lah sekarang, banyak orang-orang yang punya keyakinan yang bermasalah gitu. Adapun kajian-kajian keilmuan yang boleh jadi menguatkan keyakinan kita, alhamdulillah. Selama tidak bertentangan, menguatkan, alhamdulillah kita terima, bahkan kita kembangkan. Kita kembangkan dan kita support ya bahwa ajaran kita itu terbukti itu. Semuanya itu sangat logis gitu. Ya. Kalau Bahkan Pak Ustadz ada satu lagi kalau Pak. mau dikaji oleh kita gitu. Iya. Tapi tetap kalau di wilayah gaib ya saya ingin memberikan nasihat bahwa Al-Qur'an sudah menyampaikan yang gaib ini sesuatu yang memang agak susah untuk kaji kepastian hakikatnya dengan keilmuan apapun juga susah. Kalau bab iman itu memang keimanan itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ini sedikit sharing aja. Jadi itu yang membedakan kita orang beriman. Makanya orang beriman kan, ya mungkin kita sekarang betul tadi Prof menyampaikan, sekarang alhamdulillah kita bisa makin yakin gitu ya. Contoh gini. Banyak kajian-kajian sama di YouTube juga Prof. Ketika bahwa seseorang di akhirat nanti akan ditampakkan amal-amalnya gitu ya, di surat Al-Haqqah, di Al-Waqi'ah kan ada tuh. Akan membaca yang dia kerjakan ya. Ya mungkin dulu boleh jadi di masa ayat itu turun ya beriman. Ya, hanya beriman doang, yakin aja gitu. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang, contohlah ada istilah jejak digital rekam ya. Subhanallah kan kita bisa melihat. Kalau kita merekam semua kan kita muncul semua gitu ya. Muncul rekaman itu kan kita bisa melihat kayak orang-orang yang inkonsisten tuh dalam berkomentar kan, para politikus misalkan kan. Sekarang bisa dibongkar itu jejak digital kan. Nah, kayak begitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini, temuan begini kalau menguatkan keimanan kita, alhamdulillah kita terima. Kita terima, bahkan ya terus saja digali, dikembangkan. Cuman pakemnya tadi bahwa iman itu sami'na wa ata'na gitu ya. Adapun hal-hal yang lain yang urusan dunia yang Nabi sampaikan,
Silakan gali, semakin hebat, semakin kemajuan ilmu teknologi silakan. Kayak tadi kondisi tentang alam semesta, berikut segala teori Big Bang dan lain-lain lah, itu kan sangat bisa dibuktikan dengan keilmuan teori-teori sekarang yang berkembang makin luar biasa gitu ya. Allah alam bisawab. Makasih Prof atas Iya, sesinya, Masya Allah. Terima kasih, saya jadi mau nonton, penasaran nih. Tadi apa jadi judulnya? Coba ditulis, termasuk Prof. ya, Prof, nanti lah. Ini satu lagi, ada satu ayat saya lupa yang menyatakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Betul, itu ayat Berarti Quran. bukan berarti itu sangat menguatkan bahwa ya galaksi inilah gitu. Bahwa galaksi ini atau alam semesta inilah di situ ada surga gitu. Jadi menurut tafsiran saya gaib itu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita gitu, Pak. Ada, Iya, tapi betul, tidak betul, bisa seperti oksigen aja, Pak. betul, Kita betul. percaya oksigen ada, itu gaib, itu nggak bisa dilihat kan gitu. Betul. Dan Betul, logikanya sebetulnya aneh ya kalau misalkan orang nggak percaya surga neraka, kan Nabi udah lihat sendiri gitu. Kalau kita betul. yakin sama Rasulullah ya udah dilihat oleh Nabi, ya harusnya kita nggak lagi bingung gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Masya ya. Allah. Oke. Makasih, Prof. Kiki. Aduh, ini ilmu yang berharga ini. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan atas sharingnya. Sangat-sangat bermanfaat buat saya pribadi ya. Alhamdulillah. Memang benar. Jadi di Quran disebutkan ardu hasama wa tuwal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Ya memang benar. Makanya dalam kajian al-ghaib itu ada 3. Ada makhluk gaib, alam gaib, peristiwa gaib. Ada alam gaib yang kita tidak tahu. Ada, cuman betul kita tidak melihat, tidak tahu kan, terbatas kita Ya, gitu. Juga ada makhluk gaib. Kita kan yakin bahwa ada jin itu ada gitu kan. ya, Malaikat itu ada kan. Nah, cuman kita tidak bisa melihatnya gitu kan. Jangankan malaikat dan jin, nah betul tadi kata Prof. Kiki, kuman aja bakteri kan itu kan kita nggak bisa lihat juga seperti apa kan. Nah, kalau para dokter pasti sangat yakin karena punya ilmunya gitu kan. Tapi kita meyakini benar gitu, termasuk juga peristiwa gaib, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan datang ya kayak hari ya. kiamat dan lain-lain. Tapi kita beriman dengan itu semua. Makasih Prof. Kiki, makasih Ya, intinya sama-sama sharingnya. Jazakallahu khairan. Pak Ustadz. Ya, amin. Iya Ustadz, betul tadi yang disampaikan Prof. Vicky, saya juga pernah menyimak salah satu, bahkan ini seorang ulama seperti Ustadz yang saya tidak sebutkan takutnya, ada seorang ulama yang mengkaji, pertama juga dikaji Isra Mi'raj Ustadz, tentang Isra Mi'raj Ya, bagaimana, itu ada juga yang saya sempat menyimak sampai selesai waktu itu, tentang Nabi Musa bersama umatnya, Bani Israel itu menyeberang lautan. Di sana beliau menggunakan referensi-referensi yang non-muslim sepertinya terkait bagaimana arah angin dan segala macam. Artinya memang mencoba untuk mensinkronisasi antara keimanan dan logika, Ustadz. Saya juga tidak ya, mengerti itu urgensinya apa melakukan itu kan buat kita cukup ranah keimanan cukup kita laksanakan saja begitu saat apa samina wa ata'ana betul. inna sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan juga saya ingat ketika Pak Atian menyampaikan tentang surat Al-Maidah ayat 3 di mana Allah menyampaikan haramnya babi untuk kita makan Ustaz ya. Dan di Iya, tahun betul. tahun sekian ada penelitian bahwa banyak cacing pita gitu dan itu tidak mempengaruhi Iya, dengan diketahui cacing pita pun tidak mempengaruhi apa namanya naik turunnya keimanan keyakinan kita terhadap Al-Maidah ayat 3 karena cukup betul. kita meyakini Al-Maidah ayat 3 dan kita laksanakan samina wa ta'ala selesai gitu Ustaz ya. Barangkali begitu. Iya, betul. Betul. Jadi kan begini, ya mungkin buat kita saat ini yang hidup saat ini ya, menyaksikan begitu mudah hasil penemuan ditayangkan di YouTube gitu kan dengan akses yang jangankan inilah mungkin 10 tahun yang lalu aja tidak kayak sekarang mudahnya mengakses informasi. Terbatas bagi orang tentu saja kan. Tapi sekarang, oh Masya Allah, sekarang ini kan luar biasa. Semua orang berlomba-lomba ingin membuat konten yang terbaik di channelnya kan gitu ya. Ini Ya. luar biasa YouTube ini. Ya kan? Ya kita tidak lihat keburukannya, sisi negatif, kita lihat yang baiknya lah. Kan luar biasa. Orang pasti bikin yang terbaik kayak sekarang contoh Ustaz Adri. Kan sekarang udah banyak yang bangkrut itu televisi kan, bisnis TV itu. Ya, Ya kan? Sekarang beralih kepada YouTube, sosial media. Kan nggak kepikiran ada acara namanya podcast kan. Itu betul. podcast itu subhanallah sekarang acara yang paling diminati itu podcast itu.
diminati banyak orang, ilmunya dalam, nyantai, orang nggak bisa digurui kan, ngalir gitu kan. Sekarang yang bicara para ahli, mau apapun juga ada, mau podcast para ahli politik ada, podcast artis ada, podcast tukang masak, segala ayak gitu kan, sama. Nah ini luar biasa, makanya bagi para ilmuwan, nah itu luar biasa, harusnya dengan bekal iman yang kuat, dia punya ilmu, punya perangkat kemampuan untuk riset, meneliti, itu luar biasa. Apalagi kalau sampai membuat meningkatkan keimanan, wah udah top itu. Harusnya itu menjadi teori yang ditulis gitu kan, disampaikan. Nah biar dikaji. Contohlah, kita tahu ada ilmuwan dari Turki, Harun Yahya kan, terkenal tuh. Walaupun dia Oh iya, difitnah ya. besar-besaran sama orang-orang Yahudi itu karena dia penemuannya kan, itu luar biasa itu. Teori Darwin runtuh itu, hebat itu. Itu Harun Harun Yahya Yahya. itu. Artinya, nah ini hasil renungan dalam kan. Makanya ya tertantang sampai kapanpun Al-Quran silahkan dibuktikan secara ilmiah. Bagi orang-orang diberikan kemampuan yang ilmunya mendalam, apalagi punya iman yang kuat, yang kokoh, subhanallah, itu anugerah besar itu Quran itu. Anugerah besar itu. Gitu, Saudara Adri. Makasih, Prof. Ini saya baca Siap. ya. Beyond the Lottery ya. Siap akan nonton nih. Saya baru tahu ini. Makasih banyak, Prof. Makasih. Berarti Ustadz kalau misalkan di zaman salafus soleh itu pada masa itu belum terkuak keilmuan dan teknologi seperti sekarang saja, keyakinan mereka begitu luar biasa, mungkin 1000% mereka orientasi akhiratnya begitu ya. Sementara kita di zaman ini selain kita di ranah keimanan juga yakin, ditambah lagi dan penemuan-penemuan keilmuan seperti Prof. Kiki sampaikan itu ada, harusnya kita lebih-lebih dari tingkat keimanan kesalahan kita lebih-lebih dari harusnya gitu setidaknya. Tapi ternyata memang susah Ustadz ya. Kadang tadi saya melihat kriteria 8 yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kayaknya saya tidak berani untuk menyebutkan kalau saya masuk ke golongan 1 sampai 6 Ustadz. Tapi kalau di 7 dan 8 pun saya takut Ustadz. Takut Ustadz. Tapi kalaupun udah di nomor 7 ya itu juga sudah alhamdulillah. Masya Allah, karena diakui banyak sekali dosa yang mungkin kita pernah laksanakan. Baik Ustadz, terima kasih, syukran jazakallah, ilmu pada malam hari ini juga pendalaman dari Prof. Kiki, semoga menguatkan keimanan kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini senantiasa menjadi batu loncatan untuk kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, meningkatkan pengabdian kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahajud kita tidak pernah tinggalkan, duha kita, Masya Allah, dengan rasa takutnya melewati Shiratal Mustaqim itu, Masya Allah. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Mohon izin Ustaz, waktu sudah di penghujung waktu ini. Sebelum ditutup, mohon diperkenan untuk memimpin doa. Semoga kita diselamatkan Allah di dunia dan akhirat ini Ustaz. Dan juga Amin. mohon doanya juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih jauh seperti kita, saudara-saudara kita di Palestina Ustaz. Baik, Ustaz Adri dan juga para sesepuh, para guru besar, profesor, dan yang lainnya, jamaah sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kita doa kepada Allah. Mohon maaf nih kalau kurang jelas. Ini hujan besar, Ustaz Adri, di saya ini. Ya, Hujannya besar sama sekali. Ustaz. Alhamdulillah. Tapi masih jelas Ustaz, masih jelas. Ya, Allahumma shayban nafi'an ya. Baik, kita doa kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa Amin. ilam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mu'minin al-mustad'afin al-mazlumin fi Gaza, Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit imanahum wa thabbit aqdamahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Allahumma ansurhum ala a'daina a'da'id din. Allahumma rizukna salatan fil masjidil aqsa qabla al-mamat wa huwa hurun aziz. Allahumma sayyiban nafi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz untuk waktu, ilmu dan doanya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Ustaz yang mengalir seiring pemahaman dan Amin, menjadi amin, amal soleh yang kita laksanakan dengan ilmu yang Ustaz berikan pada malam hari ini. Baik Ustaz, hatur nuhun pisan, syukron jazakallahu khairan katsiran. Sekali lagi mohon maaf Ustaz baru pulang, sepertinya belum istirahat sama sekali dari Majalaya. Sehat terus Ustaz bersama keluarga, salam baktos, salam amin, amin, makasih. juga pada para jamaah sekalian, hatur nuhun telah mengikuti kegiatan kajian pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga keimanan kita seiring bertambahnya ilmu terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang jika tidak ada perubahan bersama Ustadz Yahya Yatian Ali melanjutkan tema yang sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.